Kalau bisa mendukung ekonomi itu tergantung dari kemampuan kita. Kemampuan kita untuk kerja, dua kemampuan kita untuk berpikir. Bagaimana caranya melo babon yang sudah tidak produktif itu biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Wayangon Channel, teman-teman. Kali ini saya mau berkunjung di peternakan kambing, dan di sini breeding ya teman-teman. Rata-rata di kampung kami, Desa Bandar Agung, Kecamatan Bandar Ribawono, Kabupaten Lampung Timur, peternak kambing ini memilih sistem breeding. Jadi kegiatan sebagai ternak kambing ini kadang-kadang hanya sebagai samben. Pekerjaan utama adalah mengurusi ladang, teman-teman. Dan tanamannya biasanya dari jenis singkong, makanya pakan di daerah kami cukup melimpah. Selamat sore Pak Rohani. Selamat sore. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ini kalau sore seperti ini kegiatan di kandang ngapain aja Pak Rohani biasanya? Ini kalau jam-jam sekian ini lagi-lagi beri makan kambingnya. Kalau jam 5 sore seperti ini makan ke berapa kalinya Pak Rohani? Ini udah ke 3 kalinya. Oh 3 kali. Nanti malam masih dikasih makan lagi? Masih, nanti habis maghrib kasih lagi untuk sirapan malam. Oh jadi 4 kali ya 4 Pak? kali kalau satu hari, 4 kali ini makannya ini. Pagi, siang, sore jam 5, nanti habis maghrib kasih lagi. Makan lagi. Jumlah kambing sekarang ini ada berapa ekor Pak? Ini kisaran 30. 30 ekor ya? Iya. Dengan 30 ekor jumlahnya terus ngasih pakan 4 kali ini Pak Rohani merasa kepioh enggak soal ngarit ini? Enggak, masalahnya sudah punya bank pakan untuk tambahan tiap harinya. Jadi ngaritnya itu ya kalau mau ngarit ke ladang, kalau enggak punya sendiri aja udah cukup. Oh ngarit di tempat sendiri udah cukup? Cukup, punya bank pakan. Kalau untuk bank pakan ini sendiri Mas Rohani dengan jumlah 30 ekor ini menyediakan bank pakan ukuran berapa meter kali berapa meter? Yang di sana itu 25 persegi, 25 persegi meter, sama ini yang kebun. Juga yang di ladang juga ada. Oh berarti ada 3 tempat? Ada 3 tempat. Itu kalau di global secara keseluruhan ada setengah hektar nggak? Itu sekitar kurang lebihnya ada. Setengah hektar ya, bank pakannya ya? Bank pakannya itu. Oh, dengan 30 ekor indukan ini istilahnya ngarit ringan ya Mas ya? Ringan. Jadi kalau ngarit ya dapatnya, kalau kurang ditambahin di bank pakannya aja. Gitu ya. Berarti kalau sistem punya bank pakan sendiri ini ngarit ini bukan sebuah masalah ya? Bukan masalah. Ringan berarti. Ringan. Ya? Masalahnya kan cuma kalau waktu ngarit kena hujan itu aja. Oh gitu. Takut kalau basah kan kita gimana gitu ya kalau kasih kambing itu. Oh gitu. Hati-hatilah ya. Hati-hati masalahnya. Kalau terlalu basah takutnya nanti masuk angin ya. Masuk angin juga bisa. Kalau untuk bank pakan sendiri ini yang ditanam apa aja nih? Itu ada odot, ada pakcong, ada daun singkong. Oh 3 macam. 3 macam. Pinggir dikasih singkong, sama tengah-tengah singkong barisannya dikasih odot sama pakcong. Gitu. Kalau untuk daun singkong ini nanti khusus untuk diambil daunnya, apa memang kedepannya juga mau dipanen, diambil buahnya? Dipanen mungkin kalau udah usia 1 tahun. Oh 1 tahun. 5 bulan dipangkas, nanti 5 bulan lagi dipangkas lagi, baru dicabut untuk dipanen. Oh gitu, berarti untuk daun singkong dipanen 2 kali aja? Iya 2 kali aja. Oh gitu. Tapi kalau untuk buah nantinya Mas Rohani dengan sistem dimanfaatkan daunnya dipotong 2 kali panen, ini kira-kira apa normal apa enggak? Ya normal, tapi ke masalah besarnya kurang, tapi usahanya cukup dia juga keras nantinya. Oh gitu, ganyong ya? Ganyong, tapi kalau untuk dijual di lapak nggak masalah. Tapi kalau untuk buat makanan nggak bisa. Oh gitu, karena ganyong lah ganyong, ya? Karena ganyong itu. Jadi intinya yang penting kita ngambil pakannya. Yang diutamakan pakannya. Justru malah buahnya itu dinomor-2kan ya? Iya, dinomor-2kan. Yang penting pakannya. Mantap, itu. Teman-teman, jadi Pak Rohani ini perlu ditiru persiapan bank pakannya. Kurang lebih setengah hektar teman-teman, makanya beliau ini dalam situasi seperti apapun nggak pernah kepioh ngarit karena memiliki bank pakan sendiri. Ini contoh peternak cerdas, ini contoh peternakan yang benar-benar terkonsep teman-teman. Makanya teman-teman kalau mau ternak kambing, perhatikan
lahan pakan. Lahan pakan itu adalah sesuatu hal yang harus benar-benar dipertimbangkan ketika teman-teman mau memulai ternak kambing. Jadi bisa dengan cara menanam bank pakan atau teman-teman melihat kondisi alam sekiranya mendukung apa enggak untuk memulai ternak kambing. Yang di sini lagi beranak ini ya Pak ya? Ya, beranak ini yang pertama. Tapi 1 ekor nih Pak? Cuma 1 ekor ini pertama. Oh doro? Doro. Ini jantan apa betina? Betina. Oh betina. Iya. Pak, apa memang iya kalau doro itu biasanya kalau beranak pertama kali itu satu-satu apa ya sih? Kebanyakan iya. Oh kalau pengalaman Pak Rohani seperti itu ya? Aku dulu juga punya yang ini juga kemarin itu satu pertama itu. Oh gitu ya. Satu-satu. Nanti kalau sudah beranak kedua kalinya baru dua-dua. Bisa 2. Kalau nanti kalau emangnya waktu pertama ini cuma 1. Ini yang jumbo ini. Tapi keduanya langsung 3 ini. Ini sekarang 3? Enggak, 2. Sebelum ini 3. Oh, berarti ini udah beranak 3 kali Bapak ini? Ya, 3 kali ini. Oh, sekarang 2. Oh, itu jantan apa betina yang itu Pak? Jantan sama betina. Oh, sepasang ya Pak ya? Sepasang. Tapi bapaknya besar bener ini. Sepasang. Beranak 3 kali yang ini ya? Iya. Biasanya kalau dalam pandangan Pak Rohani, babon itu tidak produktif itu sudah beranak berapa kali Mas Rani? Kalau itu tidak bisa dipastikan, biasanya kalau babon yang sudah tidak produktif, itu biasanya anaknya itu perkembangannya lambat, biasanya air susunya udah berubah. Oh gitu. Biasanya kalau berubah, anaknya biasanya mencret. Oh gitu ya. Biasanya itu air susunya udah nggak bagus. Nggak bagus. Artinya udah nggak produktif lagi. Kalau sekedar bayangan aja, ketika mengalami hal seperti itu sudah beranak berapa kali? Ya minimal itu 5 kali ke atas. 5 kali ke atas ya, bisa 6, bisa 7 kali. Ya 7 kali itu. Oh gitu. Nah pakan seperti ini kalau untuk breeding Mas Rohani, Pak Rohani, dengan 4 kali ngasih pakan apa enggak khawatir nanti bikin kambing terlalu gemuk terus mager gitu? Enggak lah, masalahnya walaupun dikasih 4 kali kan enggak terlalu kenyang, kenyangnya cuma malam aja. Oh, berarti anu ya sedikit-sedikit aja. Ya. Kalau pagi itu hanya buat sarapan lah. Nah, nanti kalau jam 12, jam 1 ya dikasih lagi gitu aja. Sekitarnya aja enggak sampai kenyang-kenyang enggak. Kenyangnya kalau udah sekian sampai nanti jam 6 ke atas. Wah, malam. Perutnya penuh terus dia tidurnya ayam kan gitu tidur ya? Nanti ya. Kayak kita aja kalau mau tidur perutnya lapar ya nggak bisa tidur ya. Klisak-klisik cara Jawane ya. Iya. Iya. Ini kalau desain kandang kan beda ini Pak Rohani ya, antara yang ini sama yang ini. Kalau ini palongannya ini sebenarnya lebar dan dalam. Tapi di sini ini memakai karpet. Kenapa ini dibentuk beda seperti ini? Apa tujuannya Pak Rohani? Kan ini untuk seperti ini rencananya kambingnya kalau yang ini kan besar. Besar rencananya ini kalau ini pakan saya cacah, tapi kalau kober, kalau nggak kober ya nggak saya cacah supaya mengurangi yang terbuang. Oh gitu. Jadi kalau pakai karpet kan kita enak, bersihkan ini kan enak, tinggal gitu aja udah bersih. Kalau ini kan agak susah, takut kena salah susup lah kalau yang kayu. Gitu. Berarti ada kemungkinan ini ke depan juga dikasih karpet. Insya Allah masih dikasih nanti ini, biar enak. Nanti kalau kayak gini kalau kasih makanan onggo itu kan mudah. Oh gitu. Boleh bersih kan, dia kan malah bersih kayak pakai lap aja udah bersih. Oh jadi ini Pak Rohani selain hijauan pakai onggo juga ternyata. Buat selingan kalau cuaca buruk. Oh gitu. Tambahan aja. Berarti anu ya, untuk onggonya belum tentu tiap hari dikasih. Belum. Kalau emang hijaunya cukup nggak dikasih. Kalau berpirakan ya kita lagi sibuk ngapain kok ini ada pakan kurang, saya kasih itu dulu. Oh gitu. Saya kasih onggo dulu. Ini kambingnya sudah doyan dengan onggo? Alhamdulillah udah setuan semua ini. Oh gitu ya. Kita lihat pakannya sana dong Pak yuk. Ini makannya sini. Kita lihat onggonya teman-teman. Ini Pak Rohani kalau beli berapa ton biasanya? Ini barusan beli 1 ton. 1 ton berapa Pak? 330. 330. Iya. Di dalam plastik ini ya? Iya ini. Oh ini dalam. Pokoknya 330 penuh. Ukuran plastik ini 2,5 meter sama 1 tong ini. Oh gitu 1 ton. 330. Nah untuk prakteknya Pak Rohani ngasih onggo ini campurannya apa? Pertama kali ini saya kasih air garam. Air garam? Saya aduk sama air garam pertama kali ini.
kasihkan kambing. Jadi campuran cuma air garam aja? Iya, air garam aja ini. Doyan ya kambing? Doyan, langsung doyan ini. Luar biasa loh, kambing kalau awal-awal cuma dicampur air garam saja langsung doyan. Tapi kalau sekarang dikasih ini langsung aja enggak tanpa air garam. Tanpa air garam udah doyan ini. Nah, ini praktek melatih pakan onggoknya itu berapa? Itu hampir 1 minggu. Hampir 1 minggu ya, baru doyan ya? Baru doyan itu minggu tuh. Kalau Mas Rani awalnya nggak doyan dikasih onggok itu kan ditaruh di palongan. Nah, terus itu ketika kambingnya nggak mau makan gimana caranya? Saya biarin dulu, tapi karena agak siang kasihan ya saya kasih hijauan. Oh gitu ya. Jadi istilahnya cara wong Jawa itu cangar lah, dicangar dulu ya. Sementara waktu dikasih ini nggak dikasih. Ya, seperti itu teman-teman cara melatih pakan onggok. Nah, untuk teman-teman yang belum paham onggok itu apa, kadang-kadang ada penonton yang bertanya onggok itu apa. Onggok adalah ini ampas dari singkong yang sudah diambil saripatinya teman-teman. Jadi ini istilah kata limbah dari pabrik ya Pak ya? Iya, limbah dari pabrik. Ini bisa dimanfaatkan untuk pakan kambing, cuman untuk breeding seperti ini tidak recommended jika full dengan pakan onggok karena nanti air susunya jadi minus ya Pak ya? Iya. Dan di sini kita lihat juga ini daun singkong seperti ini teman-teman ya. Ini daun singkong. Kenapa Pak ini disusun berdiri seperti ini? Tujuannya apa Pak? Kalau supaya dia kan nggak busuk. Oh gitu, kalau berdiri? Iya, dia kan nggak busuk, kalau ada airnya dia kan turun. Oh gitu ya. Tapi kalau misalnya ditumpuk kan busuk, kalau 1 hari 2 hari nggak dikasih kan busuk bau nanti. Kalau gini nggak, karena kalau dibeliin malah kering kan. Berarti Pak ya, lebih tahan lama juga jika dibandingkan dengan ditidurkan. Iya. Oh gitu teman-teman. Ternyata ini ada tujuannya disusun berdiri seperti ini nih. Pakan daun singkong dia lebih awet, kalaupun ada airnya dia turun. Ini nanti berbeda dengan teman-teman kalau menyimpan daun singkong dengan sistem ditidurkan. Kalau di sana ini salah satu bank pakan milik Pak Rohani ini. Kelihatan teman-teman ya. Nah, terus yang ini daun apa ini Pak? Ini daun mahoni. Daun mahoni. Kambing doyan Pak ya daun mahoni ya? Doyan mahoni. Kalau misalkan yang sudah agak tua gitu, doyan apa khusus yang untuk muda-muda aja Pak? Ini kan masih muda termasuk ini. Kalau yang tua itu kan keras agak. Oh gitu. Ini kan masih lemah, ini yang muda-muda ini masih muda-muda. Kalau daun mahoni ini ada manfaatnya khusus apa enggak untuk ternak kambing Pak? Menurut istilah kalau dengar teman-teman, katanya kalau dikasih daun mahoni, kambing itu kata orang tuh bisa klimis-klimis. Oh klimis-klimis. Bisa klimis. Jadi ngasihnya juga enggak tiap hari, enggak dikasih enggak ini. Oh selingan-selingan. Cuma selingan aja, tapi kasarnya ini serat kasarnya tinggi gitu ya. Oh gitu ya. Nanti kalau udah dipakasi ini katanya bulu-bulu itu bisa halus. Oh gitu. Bulu-bulu bisa halus. Ini. Jadi ini kan termasuk ini kan pahit kan? Ya pahit. Pahit ini kalau disamakan ini hampir kayak daun gandul. Daun pepaya. Daun pepaya itu. Berarti daun mahoni dan daun pepaya kemungkinan kalau kita rutin istilah seminggu sekali itu bisa membuat kambing klimis juga ya? Iya. Jambat kambing klimis itu. Katanya bunuh cacing-cacing apa itu yang ganggu pencernaan itu kan. Oh bisa? Bisa. Dan daun mahoni? Iya, karena ini kan masukkan pahit, makanya pahit ini kan. Jadi kan yang mengganggu pertumbuhan akhirnya dia akan mati. Keluar makan ini. Dan tentunya kalau obat cacing diatasi dengan jenis pakan daun mahoni ini relatif aman untuk induk-indukan yang sedang bunting juga ya Pak ya? Insya Allah aman. Makanya aku nggak pernah istilah udah bunting saya kasih kok sampai dia istilah keguguran nggak pernah. Tetap karena aman-aman aja. pakai daun mahoni itu. Aman kok. Nggak pernah aku selama ini berapa ini indukan kok lagi bunting kok gugur nggak pernah. Soalnya makanya pasti saya kasih ini untuk obat daun mahoni itu ya. Untuk obat itu lah. Kalau misalkan ada yang kambing kecil-kecil cacingan, apa cukup diatasi dengan daun mahoni itu atau Pak Rohani juga menggunakan obat cacing? Kalau yang kecil pakai obat cacing. Oh kalau yang kecil obat cacing. Lama kalau pakai ini. Obat cacing jenis apa? Itu ya obat warung lah itu apa namanya. Yang perut buncit itu yang perut buncit itu udah warung itu. Itu aja ya. Jadi kalau untuk yang indukan-indukan yang sudah diperkirakan bunting, Pak Rohani mending memilih pakai daun mahoni atau kalau ada daun pepaya juga. Iya, daun pepaya. Oh gitu ya. Ini bisa ditiru ya teman-teman kalau mengalami cacingan pada kambing-kambing yang sedang bunting.
Karena banyak dari teman-teman ini yang mengatakan kalau kambing bunting diobati cacing itu ada resiko keguguran teman-teman. Jadi inilah solusi ketika kambing bunting sedang cacingan seperti Pak Rohani ini yang diterapkan. Dikasih daun mauni atau daun pepaya. Ini kalau Pak Rohani kasih minum tiap hari apa kadang-kadang aja ini? Ini kalau ngasih minumnya 2 kali atau 3 hari sekali, lihat cuaca. Oh, lihat cuaca. Kalau ya. cuacanya panas saya kasih minum, kalau cuaca dingin nggak. Kalau cuaca dingin nggak mau diminumi. Oh gitu. Kalau lagi panas ini mau diminumin. Panas. Jadi, saya kasih. Kalau minum bukan sebuah rutinitas. Bukan. Kalau musim hujan ya nggak dikasih. Nggak dikasih, nggak mau kok. Kalau Pak Rohani sendiri pernah punya pengalaman kambing kembung apa enggak? Alhamdulillah belum pernah. Belum pernah ya. Belum pernah. Karena pakan selalu tersedia. Artinya kambing ini hampir nggak pernah kelaparan. Nggak pernah kelaparan. Karena salah satu pemicunya adalah kelaparan yang akut, terus dikasih pakan daun singkong. Gitu, makanya Pak, ya? terlalu kelebihan itu biasanya menyebabkan kembung. Masalah kelaparan. Kalau kita aja kan begitu. Habis lapar kalau makan banyak kan sakit. Ya, sama aja. besesek. Kalau kambing kan akhirnya kembung. Oh, seperti itu ya. Jadi kalau untuk ternak kambing dengan jumlah 30-an ekor ini, jika konsep benar-benar diterapkan seperti Pak Rohani ini, yaitu memiliki bank pakan kurang lebih setengah hektar dan plus dipersiapkan juga onggok untuk antisipasi, ini memang tidak terasa berat. Nah Pak Rohani ini khusus ternak kambing apa ada kerjaan lain Pak? Kerjaan lain ya ke ladang. Ke ladang. Tanamin apa Pak ladangnya? Sekarang lagi tanamin singkong sama jagung. Singkong sama jagung. Boleh tahu Pak, luas tanahnya berapa hektar? 1,5 hektar. 1,5 hektar. Nah Pak Rohani, kira-kira kalau menurut pemikiran Pak Rohani, ternak kambing harus berapa ekor jika sekiranya tanpa pekerjaan lain bisa mendukung ekonomi? Kalau bisa mendukung ekonomi itu tergantung dari kemampuan kita. Kemampuan kita untuk kerja, 2 kemampuan kita untuk berpikir. Bagaimana caranya membagi waktu. Walaupun sedikit kalau kita nggak bisa membagi waktu, rasanya ya agak susah. Oh gitu. Masalahnya gimana ya? Walaupun banyak tapi kita bisa membagi waktu, insya Allah juga ringan. Oh gitu ya. Berarti kalau misalkan dalam jumlah 20 ekor, menurut Pak Rohani ini tanpa kerja lain cukup nggak untuk hidup berkeluarga? Kalau menurut saya nggak cukup. Nggak cukup. Kalau ya? menurut saya kebutuhan orang di desa itu kan banyak, apalagi kalau lagi punya anak sekolah sudah dilanjutan itu nggak cukup. SMP SMA. Udah SMP SMA nggak cukup 30 ekor. Masalahnya ini kalau diambil hasil bulanan kan nggak keluar bulanan. Minimal 3 bulan. Itu baru kita dapat hasil. 1 bulan kan nggak tebus. Umpamanya dia itu udah punya anak 1 bulan kan belum laku dijual. Minimal 3 bulan kan udah ada sapi kan, itu laku. Berarti dalam jumlah 20 atau 30 ekor sang peternak juga harus punya pemasukan lain. Iya, harus punya lain. Kalau itu khusus untuk keluar masuk kebutuhan kita nggak cukup. Nggak cukup. Yakin Walaupun 30 ekor. 30 ekor nggak cukup. Oh gitu. Harus punya sampingan lah ya, entah dari mana harus punya dikit-dikit punya masukan sampingan. Kecuali kalau seperti Pak Rohani ini sudah punya ladang. Jadi ini istilahnya dari ladang dan 30 ekor kambing ini hasilnya saja cukup ya Pak? Cukup. Jadi kalau untuk teman-teman yang mohon maaf istilahnya nggak punya ladang, nggak bisa membantu pemasukan, sebaiknya ya punya kerjaan lain ya. Iya. Jadi ternak kambingnya nanti hasilnya benar-benar utuh atau bisa ditabung. Iyalah istilahnya orang Jawa itu buat celengan. Seperti itu teman-teman. Jadi patut diperhatikan untuk teman-teman. Ternak kambing ini dalam jumlah 20 sampai 30 ekor tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi orang-orang yang sudah berkeluarga. Jadi tetap harus punya jalan lain untuk mendapatkan rezeki. Jadi buruh lah istilahnya kalau orang kampung ya Pak ya. Iya, buruh supaya dapat uang. Tambahan lah. Ya, terima kasih banyak Pak Rohani atas waktunya. Semoga Pak Rohani sehat. Amin. Dan kambingnya nanti berkembang biak jadi banyak Pak ya. Amin. Saya mohon diri dulu Pak. Yuk.
Demikian tadi teman-teman perbincangan saya dengan peternak cerdas. Ini konsepnya luar biasa, yaitu buang pakan dulu diutamakan. 30 ekor ditambah dengan persiapan onggok. Beliau mengatakan tidak pernah repot atau kewalahan soal ngarit. Semoga ini inspiratif, semoga bermanfaat. Kita akan berjumpa kembali pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.